Oke, langsung aja kita. Udah ada yang nanya belum, Bel? Belum, nungguin kamu. Oh, gimana kalau kita kasih pancingan ya supaya mereka bertanya gitu kan? Gimana itu, Ca? Kalau dibilang kan punya anak itu sebuah mandat budaya gitu ya. Hmm. Kalau dalam kekristenan ya kan? Hmm. Nah, itu bagaimana Bel menjawab hal itu? Ini mandat budaya dalam artian apa nih? Beranak cucu dan bertambah banyak itu ya? Ya, Kejadian 1 ayat 28 ya. Beranak cucu lah dan bertambah banyak loh. Itu Oh, kan perintah ya, mandat ya. entah. Hmm. Jadi kalau dari em, bisa dibilang salah satu tafsiran ekofeminis ya, bilang bahwa mandat beranak cucu dan bertambah banyak itu multiply itu bukan hanya dalam artian reproduksi ya, kayak menghasilkan gitu ya. Kalau manusia punya banyak anak, atau kalau punya anak tujuannya hanya untuk punya anak lagi gitu, jadi hanya fungsi prokreasi. Kalau misalnya tadi Boba bilang kan perempuan akhirnya jadi kayak uh, pabrik anak gitu ya. Nah, Iya. sebenarnya ketika Allah menyatakan multiply itu karena Allah melihat ciptaannya baik, dan itu dikenakan juga kepada ciptaan yang lain sebelum manusia. Dan ketika manusia menyadari tentang perannya uh, untuk multiply juga terkait dengan ciptaan yang lain juga perlu multiply, artinya ketika manusia makan, implikasi etisnya ya, manusia juga harus ingat apakah dengan aku makan, aku uh, membatasi ciptaan lain untuk nourish, untuk flourishing. Flourishing itu apa ya, kayak Itu apa ya? Mencapai kemaksimalannya lah ya. iya, Berkah iya, sampai ke maksimal. iya, potensi untuk lebih baiknya gitu. Potensi. Jangan-jangan gara-gara manusia ciptaan yang lain jadi uh, tertindas, jadi menderita gitu. Ini udah mulai muncul nih banyak pertanyaan nih. Mulai dari mana nih, Hmm. Jess? Hmm. Bentar, yang tadi belum clear ya. Jadi kalau Oh, ya. mandat budaya Kejadian 128 itu menurut kamu berarti itu bukan harus apa namanya ditafsirkan sebagai harus memiliki anak ya, tetapi bagaimana kita bersama dengan ciptaan lain. Lain. Maksudnya itu bukan hanya antroposentris tapi Mhm. juga Mhm. uh, seluruh kosmosentris gitu ya. Kosmik ya, pengalaman Hmm. kosmik bahwa kita ini multiply ini dalam artian flourishing each other Iya. gitu. Ketika terutama implikasinya soal makan sih, kalau makan dan bagaimana kita bertindak, itu ternyata tidak Hmm. membuat ciptaan yang lain itu dieksploitasi, dan memberi kesempatan ciptaan yang Hmm. lain juga untuk bertumbuh banyak gitu, Iya. subur. Kalau dari aku ya, mungkin aku percaya Tuhan, ya kalau misalkan kita bisa punya anak, ya Tuhan juga akan mengaruniai dengan anak. Tetapi prinsip kalau yang diajar Tuhan Yesus itu kan kasih ya, kasih itu di atas segalanya Mhm. begitu kan. Nah, jadi kalau menurut aku ya, kalau misalkan seseorang merasa belum siap untuk punya anak, kemudian dia punya anak dan akhirnya menjadi toxic mother ya, itu akan menentang prinsip kasih itu sendiri. Dia akan menjadi toksik bukan hanya kepada suami, pada dirinya sendiri, tapi juga kepada anak-anaknya. Mhm. Dan ingat, seorang yang diopresi itu akan cenderung mengopresi juga orang lain kan. Mhm. Bagaimana kalau anak ini dewasa karena dia diopresi, dia akan mengopresi anaknya dan menjadi lingkaran Lingkaran setan gitu setan, kan. iya. Tapi Iya, dan itu menurut aku sendiri jadi bisa berjalan bersama dengan Buba punya kebebasan itu begitu kan. Kebebasan untuk menentukan kapan aku mau punya anak atau aku mau punya anak atau tidak begitu. benar, benar, Hmm. benar. Kebebasan. Dan siapa anak yang bisa punya kebebasan untuk dilahirkan atau tidak? Nah, iya iya betul betul. Nih, Ini udah ada beberapa pertanyaan ya Bel ya. Dari Lex nih. Cie cie. Silakan iya. yang membaca Ica. Loh, ini Jessica dong yang baca. Kalau aku Oh udah ya baca. udah, ntar kamu jawab ya. Loh. Ya udah gue yang baca deh. Aku mau nanya, kata Lex ya.
Bagaimana peran siblings ya? Siblings maksudnya saudara ya? Ya. Dalam apa? Saudara kah? Mm-mm. Dalam pikiran De Beauvoir, apa yang bisa dilakukan oleh siblings untuk menuju transendensi? Aku nggak tahu Silahkan. apakah Boba punya siblings. Ya, dia punya siblings, iya. Tapi dia tidak berbicara mengenai, dan saudara yang Beauvoir itu cewek ya, begitu. Hmm, 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 Mm-mm. hmm. Jadi tidak berbicara soal itu sih, siblings. Memang dia tidak bicara soal siblings ya, tapi mungkin implikasinya adalah soal paham kali ya. Soal Ya. paham kalau seandainya siblingsnya sesama perempuan atau laki-laki perempuan, dengan tadi kan kamu mengatakan kata kuncinya itu kesadaran Iya. aktivitas baik fisiologis maupun konstruksi sosial. Kalau seandainya ada satu orang anak yang sadar dan anak yang lain belum, maka tanggung jawabnya adalah untuk saling berbagi kesadaran itu mungkin gitu ya. Dan sebenarnya kalau istilah yang Lex pakai di sini kan menuju transendensi. Sebenarnya Bova sendiri kalau yang saya baca, mungkin Jessica bisa beda ya, itu tidak menganggap bahwa transendensi itu sesuatu yang perlu diagung-agungkan sebenarnya. Dia melihat bahwa di dalam masyarakat atau di gereja terdapat dualisme antara imanensi dan transendensi. Bukan berarti transendensi itu sesuatu yang harus dituju, bukan juga. Tetapi baik laki-laki mau perempuan itu bisa sama-sama punya pengalaman imanensi dan transendensi gitu. Kalau menurut Jessica, kalau menurut aku ya memang ambivalen ya antara transendensi dan imanensi itu tersebut. Tapi kalau nggak tahu mungkin aku salah membaca Lex atau bagaimana ya. Tapi yang aku tangkap di sini itu bisa nggak sih melalui siblings, misalkan seorang ada cewek dengan cowok bersaudara begitu kan. Kemudian yang cewek ini kan imanen ya, seperti biasa begitu. Kemudian dia pengen mencapai transendensi itu melalui saudara laki-lakinya begitu. Atau adik mencoba meraih transendensi dari kakaknya. Seperti itu kan. Nah, apakah itu dibahas oleh Buva? Ya tidak ya, tidak. Tetapi apakah ada kemungkinan itu? Saya rasa ada kemungkinan seperti itu juga, ada. Karena dalam konteks lebih tua ya, lebih tua kakak begitu kan. Nah, tapi juga bisa kalau misalkan kakaknya itu perempuan, kemudian adiknya laki-laki, bisa nggak kakak perempuan mencapai transendensi melalui adik laki-laki? Bisa. Makanya pemahaman konstruksi sosial kalau bisa ya dikasih tahu bukan hanya pada papa mamanya, tapi juga anak-anak ini supaya anak-anak ini juga mengerti, tidak mengambil peran dari apa ya, dia pengen mencapai transendensi atau justru yang mencapai keseimbangan dengan imanensi melalui orang lain tersebut. Jadi dijadikan cermin kan tadi, hanya dijadikan objek. Aku mau lihat diriku tapi lewat Bella. Jadi Bella itu objek doang begitu. Nah, Sartre sendiri kan ada sebuah istilah namanya menidak ya, nggak tahu bahasa aslinya apa. Menidak itu mengatakan tidak lah, pokoknya menolak begitu kan, menidak terhadap faktisitas begitu. Jadi hidup seseorang itu kata Sartre condemned to be free, artinya kita itu harus selalu menidak sebenarnya. Setiap bangun pagi pun kita harus menidak terhadap objektifikasi orang lain terhadap diri kita begitu. Kalau enggak kita akan menyerah akhirnya terhadap faktisitas yang sudah ada. Berat juga hidup ini ya. Gitu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan Lexwana. Fofo, mandat budaya lisan terpola ke tulisan karena konstruksi sosial. Iya, benar, setuju. Setuju, Fofo. Terus Melinda. Kamu tanya, sejak kapan kita bisa memberikan ruang anak untuk bebas mempresentasikan dirinya agar mendapatkan kebebasan mengembangkan diri yang lebih positif dan tercegah dari toxic parenting? Sejak kapan?
Kita bukan ibu. belum punya Dan anak, kita juga nggak mendalami ini ya, belum parenting ya. belum punya anak, tapi Sejak kapannya itu kalau sulit ya. berimajinasi dari apa yang Bova katakan tentang kesadaran segala macam, kan Bova juga waktu kecil dia dididiknya sangat kental kan, teologi apa ritus-ritus gitu. Jadi sebenarnya Betul. orang tuanya juga nggak kayak kayak terlalu apa ya bilangnya, terlalu memberikan kebebasan atau gimana ya. Tapi di sisi yang lain juga tidak menekan gitu. Ada sebuah novel fiksinya ya, judulnya itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu apa sih, A Very Easy Death ya, atau nanti saya akan kembali lagi ke situ. Cuman menceritakan tuh, aduh jadi blank tiba-tiba. Tadi terakhir apa ya? Terakhir novel fiksinya terkait enggak, yang pengalaman kamu tadi ngomong apa? orang tuanya dia tidak terlalu mengekang dia, tapi di sisi yang lain juga dididik di dalam lingkungan gereja waktu kecil. Oh iya, saya jadi ingat. Jadi dia tuh ada satu novelnya menceritakan mengenai seorang ibu, tapi ibunya tuh sangat religius. Aku yakin itu juga cerminan atau representasi dari ibunya si Bova sendiri gitu. Jadi si ibu ini sangat-sangat rohani banget. Dan dia itu kalau berdoa di depan anaknya, dia akan berdoa, ya Tuhan, jadikanlah anakku ini, anak perempuanku ini, anak yang taat kepadamu. Yaitu anak yang tunduk kepada suaminya, anak yang mau membesarkan anak-anak dengan baik, mengurus rumah tangganya yang baik, dan taat kepadamu ya Tuhan. Amin. Ya gitu ya. Jadi dia itu menggunakan nama Tuhan ya, untuk supaya anaknya itu merasa bersalah begitu. Nah, jadi si anak akhirnya mau dipaksa menikah dengan seorang pria karena ketakutannya yang pertama dia merasa bersalah pada mamanya, artinya durhaka dong ya. Dan yang kedua dia takut durhaka juga kepada Tuhan dan akhirnya masuk neraka. Itu kayaknya nggak asing deh. Oh, gitu ya. Tapi bukankah Bova juga dibesarkan dalam lingkungan Katolik yang kental, dan saya berpikir mungkin itu teraplikasi juga dalam hidupnya, bahwa ibu ini berdoa ya kan, mengajarkan doktrin-doktrin Katolik yang menekankan transendensi ya dibandingkan imanensi. Jadi dia juga merasa bersalah kepada Tuhan juga ketika menentang ibunya begitu. Mungkin dalam hal ini yang jadi toksik adalah ketika orang tua menggunakan bahasa-bahasa agama untuk mencapai harapan-harapannya dia terhadap anak, atau agama membentuk orang tua yang memaksa anak untuk memenuhi harapan-harapan agama gitu. Itu kan bisa keduanya mengaruhi. Nah, itu jadinya novelnya judulnya When Things of the Spirit Come First, itu judul novelnya. Oke. Melinda nanti bisa cari ya kalau tertarik. Lanjut. Nisa Jenis. Nina. Bagaimana konsep kebebasan Bova di bawah tuh? Dari Lena, perempuan korban perkosaan yang hamil dan kemudian memilih untuk melahirkan anak. Oke. Mau aku dulu atau kamu dulu? Ya, kamu dulu boleh. Kalau dari kata kuncinya yang Nina pakai di sini kan memilih ya. Memilih untuk melahirkan anak. Jadi perempuan itu bertindak, semoga bukan karena ekspektasi masyarakat yang tidak mengizinkan dia aborsi, atau bukan karena dia merasa bersalah karena dia jadi menanggung. Pertama, dia sudah diperkosa, dia mengalami trauma, dia mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan. Dan kalau seandainya pilihan dia untuk memilih melahirkan anak karena implikasi dari itu, nampaknya kalau untuk Bova ya,
kalau Bova itu bukan bertindak atas kebebasan, kalau menurut Bova. Tapi kalau seandainya dia punya anak, karena kebebasannya untuk memilih mencintai anak itu, untuk merawat anak itu dengan tanpa paksaan, maka di situ menurut Bova dia sudah bertindak untuk melampaui imanensinya. Kalau bahasanya Bova gitu. Setuju sih aku. Begitu nih. Lanjut. Kamu ada respon? Udah setuju gitu. Aku setuju sih karena ya memang begitu kan. Memang kalau dia tapi memang kalau korban perkosaan ya istilahnya perempuan biasa aja sudah ada konstruksi sosialnya sendiri ya. Apalagi perempuan korban perkosaan. Itu stigmanya pasti lebih banyak lagi begitu loh. Masalahnya mampu nggak sih dia itu untuk mengatasi faktisitas atau konstruksi sosial yang ada ini, pasti menurut saya akan lebih sulit. Dan dia juga berjuang di dalam traumanya dia sendiri kan terhadap peristiwa tersebut begitu. Dan yang perlu diingat lagi, tadi kamu bilang kan di dalam poin-poin yang kamu paparkan tentang Bova, konstruksi masyarakat itu perlu berubah. Nah, kalau konteksnya di sini perempuan korban pemerkosaan, keputusan dia untuk melahirkan anak atau tidak, itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan dia, tapi juga pertimbangan komunitas, pertimbangan masyarakat. Kalau misalnya masyarakat memberikan dia support atas apapun pilihannya dan tidak memberikan stigma, maka di situ memungkinkan dia untuk memilih dengan bebas, bukan berdasarkan paksaan, apalagi tekanan gitu ya. Jadi ini faktornya bukan hanya personal tapi juga komunal gitu. Benar sekali. Siapa lagi? Sama-sama. Melinda, Lexmana, Fofo. Oke. Kalaupun korban pemerkosaan memilih melahirkan anak, semoga tidak ada next Nadine. Ya, tidak dilahirkan tetapi tidak bisa disayangi ya. Iya, tidak merasa dicintai. Tapi kurasa tidak selalu lah begitu. Kalau memang dia memahami konstruksi sosial itu, tapi dia memilih untuk tetap melahirkan anak, ya bisa saja dia benar-benar cinta anak itu secara tulus ya, gitu. Jadi sebenarnya hidup itu bebas. Kalau misalkan kita bilang bahwa jangan dilahirkan, nanti akan menjadi seperti Nadine. Itu sebenarnya kita kan membangun tembok lagi gitu. Padahal Bova bilang bebas kok kita ini mau ngelahirin atau tidak. Jadi entah kamu masyarakat yang mengkonstruksi bahwa tidak boleh dilahirkan ataupun yang boleh dilahirkan, itu sama-sama stigma dan itu yang menjadi faktisitas yang harus ditolak begitu. Tidak menjadi ukuran bahwa perempuan yang memilih melahirkan karena pemerkosaan sudah pasti tidak mencintai anaknya, belum, tidak bisa menjadi ukuran. Ini ada lagi nih Bel. Lex bilang apa nih Lex? Untung Bova tidak dengar alasan RUU PKS tidak disahkan. Iya. Dia nanti bangkit dari kubur jadi zombie ya. Iya. Kenapa? Terus ada Brandon nih ya. Konstruksi masyarakat konstruksi masyarakat sangat penting untuk berubah. Persoalannya kebudayaan dalam suatu masyarakat selalu mendeterminasi konstruksi sosial, khususnya masyarakat rural Indonesia. Iya benar sih. Seperti yang Bella tadi udah ngomong kan ya. Konstruksi sosial di masing-masing daerah berbeda juga ya. Iya, jadi yang namanya konstruksi sosial itu nggak pernah ada satu yang universal ya. Di segala tempat sama, perempuan itu punya diekspektasi untuk memiliki peran tertentu gitu. Beda-beda. Nah, kalau misalnya di Indonesia tadi Brandon bilang khususnya di rural, ya memang kenyataannya seperti itu. Dan bukan berarti juga bahwa perempuan yang tinggal di rural tidak punya akses untuk bebas. Menurutku
perempuan dimanapun dia, dengan konteks pendidikan apapun, dari latar belakang keluarga apapun, sebenarnya punya kebebasan itu kok, gitu. Punya potensi untuk sadar dan paham. Jadi tidak Punya. dan Masalahnya kan belum ada yang, maksudnya kadang-kadang tuh mereka nggak tahu karena belum ada yang ngasih tahu begitu bisa, kan. iya, betul. Ya kan, bisa jadi seperti itu. Dan perempuan yang tinggal di konteks urban belum tentu juga sudah sadar dan paham. Bisa juga perempuan betul banget. Terkungkung di dalam faktisitasnya gitu. Belum, jadi tidak jadi ukuran bahwa konteks tertentu membuat perempuan lebih bisa paham, sadar atau tidak. Gitu. Iya, tetapi penting juga di mana perempuan itu dibekali untuk berpikir kritis ya. Sebenarnya kan Buba itu lebih kepada menekankan kesadaran bahwa kamu itu ada dalam konstruksi sosial loh gitu. Jadi kalau tadi siapa Melinda ya, siapa yang nanya sejak kapan ya kita bisa kasih tahu ke anak gitu ya, sejak dia bisa berpikir kritis begitu. Sejak orang bisa berpikir kritis, dia bisa dikasih tahu di mana dia sebenarnya sekarang. Nah, tapi kan untuk berpikir kritis itu kan ada langkah-langkah juga. Bagaimana seseorang bisa berpikir kritis dan mempertanyakan segala sesuatu yang sebelumnya dia obey begitu saja. Begitu. Betul, betul. Oke, kita lanjut lagi. Kitin ya? Malam Kak, gimana tanggapan Kak Ica dan Kak Jess tentang perempuan yang hamil di luar nikah lalu memilih aborsi dan dinilai masyarakat dia orang berdosa karena telah membunuh? Kalau Bova sendiri tadi jelas ya posisinya dia bahwa perempuan punya opsi tidak hamil atau opsi untuk tidak melanjutkan kehamilan, gitu. Jadi kalau apalagi di sini konteksnya kan dia tidak menginginkan. Tapi hamil di luar nikah ya? Iya. Hamil di luar nikah. Iya, kalau Bova sendiri sebenarnya memilih untuk nggak menikah gitu. Jadi pernikahan itu untuk Bova jadi sesuatu yang absurd, jadi membuat untuk Bova pernikahan itu tidak relevan gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan Kitin mau dijawab bagaimana tanggapan kita berdua, kita kan lagi bahasnya Bova ya. Menurut Bova menikah atau tidak itu tidak relevan dengan pertanyaan mau punya anak atau enggak gitu. Terlepas dan Buba itu sangat mengunggulkan teknologi sebenarnya, Bel. Dia itu sangat senang ya dengan teknologi. Contohnya sudah ada alat kontrasepsi pada zaman dia, gitu kan. Nah itu kan juga sebetulnya bisa mencegah ya bagi orang-orang yang seperti itu, maksudnya ingin melakukan hubungan, tetapi ini tentu di luar konteks agama ya, tetapi tidak mau hamil begitu kan. Dan juga teknologi sekarang juga kita melihat ada perempuan-perempuan yang tidak usah menikah tapi bisa memiliki anak, ada teknologinya kan begitu, tidak memerlukan sperma dari misalkan dari suaminya seperti itu. Jadi Buba itu sangat mengunggulkan teknologi itu sendiri begitu. Berarti jadi menurut dia pernikahan itu dia aja sama Sartre pacaran mulu gitu ya, in an open relationship sampai mati begitu kan. Jadi sama sekali nggak berpikir untuk menikah. Iya. Jadi kalau tadi dibilang soal masyarakat yang menganggap dia berdosa karena membunuh, kalau menurut apa yang Bova pikirkan itu soal faktisitas, bahwa ada konstruksi masyarakat yang menganggap bahwa perempuan yang hamil itu tidak boleh melakukan aborsi, kalau tidak dia akan membunuh maka berdosa. Itu kan sebuah faktisitas ya kalau menurut Bova, konstruksi masyarakat. Dalam hal ini sih lebih ke agama ya sebenarnya, kalau dosa atau enggak kan itu tergantung gitu ya. Itu. Nah, dari mana? Kalau dari agama ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan etis tertentu seperti itu kan. Kalau dari agama begitu. Tapi kalau dari
perspektif filsafat tentu tidak salah hal itu asal dilakukan secara bebas, tidak dalam paksaan siapapun dan tidak di bawah kontrol society. Betul. Begitu. Tuh semoga lanjut ya. menjawab Semoga jawab ya. Mungkin kita gak yang terlalu apa namanya terlalu spesifik karena memang topiknya kan tentang boba gitu. Kecuali kita topiknya aborsi begitu menurut Alkitab atau menurut teologi baru kita bahas itu. Terus Brandon lagi. Kita Indonesia masih membutuhkan teolog-teolog perempuan untuk sosialisasi siapa perempuan sebenarnya secara filsafat dan teologi. Setuju, Bos, setuju. Lanjut. Fofo lagi nih. Ya, Bel. Yes. Bagaimana pola kebebasan kepada anak berjumpa narasi hormati dan taati ortu supaya panjang umur dan seterusnya. Kembali berpikir. Nah, pertanyaannya bagus sekali ya. Iya. Dari tadi kita menunggu ya, Bel ya. Apalagi sebenarnya kamu kan udah mancing-mancing kan, kalau nggak menaati ini dianggap durhaka, kalau misal menaati orang tua. Terus kalau misalnya nggak melakukan itu dianggap berdosa. Karena kan tadi kalau dari akhirnya ya ada yang nanya ya, Bel. Iya, jadi berarti benar juga. Jadi ini bukan narasinya Bopa aja ya, ternyata kita juga sehari-hari didengungkan dengan ayat-ayat kayak gini secara nggak sadar. Sehingga jadi gimana nih? Hormati dan taati ortu supaya panjang umur dan seterusnya. Sebenarnya saya bukan orang biblika ya, jadi saya tidak bisa benar-benar menafsir maksud ayat ini apa. Tapi kalau secara moral ya tentu saja perintah hormatilah ayah dan ibumu itu bukan ya di Alkitab ada, tapi secara moral pun kita tahu lah kita harus menghormati ayah dan ibu kita ya kan. Ya kalau menurut aku sendiri sih ya tetap hormati mereka, harus kita menghormati mereka begitu loh. Jadi kalau memang nggak setuju ya ungkapkan secara baik-baik dan juga ada pemakluman ya. Kalau kita udah dengerin IG Live ini, saya berharap anak-anak yang saat ini mengalami konflik dengan ibu atau dengan orang tuanya, itu mereka jadi lebih maklum sih justru ya. Karena maklum kenapa sih ibuku seperti itu ya. Ibuku ternyata dia dibentuk oleh sosial standar yang seperti itu. Sehingga dia ini sebenarnya jiwanya tertekan tanpa dia mengetahui kenapa hal itu terjadi. Begitu. Jadi menurut saya pemahaman atas konstruksi sosial, pemahaman terhadap filsafat ini, buba ini, membuat kita lebih maklum. Ya, lebih maklum dalam hal kita tidak lagi membenci begitu, tapi lebih ke kasihan atau maklum begitu. Tapi kembali lagi nggak membatasi kebebasan kita ya, Bel. Yes. Dan bentuk hormat dan taat seorang anak itu beda-beda. Hormat dan taat itu tidak melulu soal apapun yang dibilang oleh orang tua tuh diikutin. Betul. Sama kayak language, ada kan love aja kan banyak language-nya ya. Bahasa cinta itu nggak hanya satu. Ya begitu juga dengan bahasa kehormatan, bahasa ketaatan juga ada banyak gitu. Jadi nggak harus taat itu soal nggak pernah berpikir kritis. Hormat itu bukan hanya soal nggak pernah mempertanyakan perintah orang tua, nggak hanya soal itu. Jadi semuanya jadi kayak kita tuh nggak punya eksistensi di luar orang tua gitu kan. Itu kan juga yang ditentang oleh Bopa, bukan hanya soal perempuan tidak punya eksistensi karena laki-laki, bukan hanya itu, tapi juga soal anak tidak punya eksistensi di luar orang tuanya gitu kan. Dan akhirnya malah justru ibu yang toksik tadi ya, yang contohnya yang manipulative mother itu justru menghasilkan anak-anak yang bukan hormat, tetapi lebih ketakut. Takut, iya. Takut yang benar-benar takut gitu loh. Takut kepada sosok ibu ini seperti monster, takut seperti kepada monster gitu. Nah, tentu bukan itu yang hormat yang kita harapkan dari seorang anak. Gitu. Betul, setuju. Kak Serly, terkait pertanyaan Nina tadi, jika demikian apakah melakukan aborsi juga termasuk kebebasan menurut Bowa? Yes. Asal tindakan aborsinya dilakukan bukan karena tekanan pihak luar, tapi berdasarkan kebebasan untuk memilih gitu, bukan karena
orang tuaku meminta aku aborsi gitu, bukan karena itu, atau karena masyarakat akan menyiksaku kalau aku tidak melakukan aborsi. Itu kan juga di konteks sosial yang lain kan ada juga yang kayak gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin justru kalau melakukan aborsi malah ditekan. Salah. Kalau di konteks yang lain ada juga yang justru kalau nggak melakukan aborsi dia yang ditekan gitu. Nggak semua konteks sama. Nah, jadi apapun itu mestinya dilakukan berdasarkan kebebasan untuk memilih, bukan karena tekanan gitu. Betul. Tapi harus di-highlight lagi ya, Bu Ufa, ini seorang ateis. Jadi kalau Anda bertanya ini dalam konteks Bu Ufa, kita akan menjawab murni dari Bu Ufa, begitu ya. Ini harus nanti ada yang bilang, oh Jessica sama Ica dukung aborsi nih. Loh, tunggu dulu gitu ya. Kita lagi ngomongin Bu Ufa di sini. Jadi tolong bisa difilter lagi juga begitu. Terus Lex lagi nih. Nah, ini menarik ya. Tadi udah disampaikan bahwa laki-laki cenderung transenden. Namun apa pandangan laki-laki yang ideal atau sebaiknya lelaki baik gitu ya? Menurut Bufa seperti apa? Kalau menurut Ica seperti kamu, Lex. Lah. Kalau menurutmu suamimu gitu? Gimana Jessica yang membaca filsafatnya Boba nih? Aku kan lebih ke teologi. Ya, dia sebenarnya nggak spesifik juga lah lelaki idamannya seperti apa ya. Tapi kalau ngelihat dari sarannya tadi, dari Sartre ya, lelaki idamannya ya tentunya. Tapi kalau dari saran yang tadi kita udah elaborasi itu kan dia bilang masyarakat harus berubah. Nah di situ kan juga terbersit harapan bahwa si laki-laki ini juga harus berubah, juga harus sadar bahwa perempuan itu bukan second sex ya kan, perempuan itu setara dengan laki-laki dan juga memerlukan transendensi juga begitu kan, juga memerlukan diberikan ruang oleh laki-laki untuk bebas begitu. Ya, kurasa sih begitu ya Bufa, kalau mau bangkit dari kubur dan bilang laki-laki ideal itu seperti apa ya, lelaki yang memberi ruang terhadap perempuan. Terus mungkin aku nggak baca secara, aku belum menemukan sih, mungkin sudah ada di bukunya Second Sex, bagaimana dualisme itu juga ternyata menindas laki-laki. Kalau misalnya laki-laki tidak bisa menjalankan fungsi transendensinya, maka dia jadi dianggap less human gitu dibandingkan laki-laki yang lain gitu. Kalau misalnya laki-laki tidak menjalankan peran publiknya gitu, atau lebih banyak di rumah, mungkin dianggapnya di konteks saat itu jadi kayak less than other men gitu ya. Itu juga jadi toxic. Ya. Si ada? Lama. Habis sudah. Habis ya? Oke. Habis. Oke. Sudah kali ya? Sudah. Jadi mungkin untuk akhir kata, Bel, kita menutup live kita ini, ada pesan-pesan atau apa gitu ya? Pesan-pesannya, mungkin bukan pesan kali ya, apa yang aku pelajari secara personal dan apa manfaat Bova buat aku. Kalau aku jadi semakin paham kenapa masyarakat terutama di Indonesia punya ekspektasi aku di usiaku mesti harusnya sudah hamil dan punya anak. Dan bagaimana itu menekan bukan hanya aku tapi teman-temanku yang karena kondisinya atau karena kondisi pasangannya tidak memungkinkan untuk punya anak, atau justru perempuan yang harus mengalami keguguran, itu dukanya itu bukan hanya duka kehilangan anaknya, tapi ditambah lagi duka karena masyarakat menganggap dia jadi perempuan yang gagal gitu. Jadi berat sekali kalau seandainya kita pelajari dari Bova, jadi lebih sadar, oke, kenapa masyarakat punya pandangan seperti ini,
dan bagaimana saya bisa merespon pandangan masyarakat. Apakah saya harus seturut dengan apa yang masyarakat harapkan, atau saya punya kebebasan untuk memilih dan merasa mencintai diri saya, menghargai keputusan saya tanpa harus terbeban dari pandangan yang lain tentang tubuh saya sendiri. Jadi pengalaman tubuh saya bisa berbeda dari pengalaman tubuh perempuan lain. Dan soal hamil atau punya anak itu juga bukan hanya tentang saya, tapi tentang kalau saya memilih dengan pasangan saya gitu. Jadi bukan dulu soal perempuannya nih gimana, belum punya anak, perempuannya gimana sih gitu. Jadi bukan hanya soal itu. Itu kalau aku sih. Kalau Jessica gimana? Kalau aku ya kembali lagi ya, kalau kata Ica kan, feminisme itu selalu berawal dari pengalaman begitu kan. Nah, saya juga memiliki pengalaman seperti itu. Bagaimana kalau saya sampai saat ini belum memiliki anak di usia yang seperti ini ya, kurang lebih sama ya yang saya rasakan, tekanan-tekanan yang ada dari luar begitu. Tapi iya, kalau belajar dari Buwa sendiri adalah dan juga digabungkan dengan pengertian dan pemahaman yang benar mengenai kasih ya. Itu bagaimana kita itu mempertimbangkan juga begitu loh. Apakah kita bisa menjadi seorang orang tua yang baik buat anak kita. Kalau kita sendiri belum selesai misalkan dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa melahirkan seorang anak yang bahagia kalau kita sendiri tidak bahagia. Seperti kutipannya Buba kan mengatakan bahwa seorang ibu yang memiliki individual life yang flourish, yang berbahagia, dia tidak akan menjadi ibu yang toksik. Bahkan dia tidak akan meminta dari anaknya, tetapi dia akan memberi apa yang terbaik buat anaknya. Dan aku sih yakin ketika seseorang benar-benar siap, kan kalau masyarakat kan selalu bilang, loh tenang saja, Tuhan yang akan memberikan kesiapan itu, ya kan? Oh, saya belum siap secara ekonomi. Oh, Tuhan pasti memberkati kamu. Kamu nggak tahu banyak anak itu banyak rezeki gitu kan? Tapi itu kan nonsense. Dari mana Anda yakin bahwa kalau saya punya anak saya banyak rezeki? Bisa aja saya punya anak saya di PHK, bagaimana? Begitu kan? Jadi memikirkan Buva ini membuat lebih banyak pertimbangan untuk memutuskan menjadi seorang orang tua begitu. Kalau kita mengasihi diri kita, mengasihi keluarga kita dan anak-anak kita kelak, maka kita harus yakin kita siap sebelum kita memiliki anak, sebelum melahirkan anak ke dunia. Anak tidak pernah minta dilahirkan ke dunia ini. Kita harus sangat menekankan hal itu. Anak tidak pernah minta dilahirkan di dunia ini, dan yang kedua, anak tidak pernah minta dilahirkan oleh kita sebagai orang tua. Kita, orang tua yang memutuskan untuk memiliki anak. Jadi tolong yakini dan pastikan Anda siap menjadi orang tua. Betul. Itu terharu. Terharu atau sedih Anda? Campur-campur nih semuanya. Jadi gimana ya, teman-teman yang dengar, semoga yang lihat juga yang lihat dan dengar, semoga kita masih terus mau belajar sih. Boba ini jadi salah satu tokoh yang jadi tools buat kita menganalisa, mengkritisi di pemikiran kita sendiri, karena nggak hanya soal masyarakat kan yang perlu dikritisi, tapi ternyata pikiran kita sendiri selama ini juga mungkin toksik. Kita juga perlu untuk berubah gitu. Dan benar kata Jessica, kita mau siap atau enggak punya anak ya kita harus reflektif dulu tentang apa yang kita pahami tentang diri kita dan tentang orang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih. Buat semua yang udah join, udah bertanya, ya kita mungkin next bisa mengadakan live lagi ya, Bel ya. Mungkin dengan tema-tema yang mungkin tema-tema yang lain lagi. Oke. Makasih yang sudah join semuanya, untuk pertanyaannya, untuk responsnya, dan untuk yang mau mendengarkan sampai akhir. Dadah. Bye-bye. Thank you, Bel.